Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus, mahasiswa Teknik Informatika angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik ibadah bab khutbah. Pada video kali ini, pertama saya akan mencontohkan terlebih dahulu salah satu khutbah, yaitu khutbah Jumat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai materi khutbah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ya ma'asyiral muslimin, ittaqullah. Di atas mimbar yang mulia ini, saya selaku khatib berwasiat kepada diri sendiri khususnya dan kepada hadirin umumnya. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, hingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang lebih utama dan mana yang tidak, mana yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita abaikan dan kita tinggalkan. Sebagaimana disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 282, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan kalian, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, yaitu bulan yang sangat mulia. Pada bulan ini kaum muslimin merayakan Hari Raya Idul Adha atau disebut dengan Hari Raya Berkurban. Karena pada hari itu kita sebagai muslim disunahkan untuk berkurban. Berkurban adalah ibadah yang dilakukan sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan sebelumnya. Karena ibadah kurban adalah ibadah yang mempresentasikan nilai rasa syukur dan nilai sosial yang tinggi. Kita mengangkatkan harta kita dan kemudian membagikannya kepada orang miskin dan fakir yang mungkin mereka tidak bisa menikmati makanan mewah berupa daging kecuali setahun sekali, yakni pada Hari Raya Idul Kurban. Di antara fadilah dan keutamaan berkurban adalah ibadah kurban sangat dicintai Allah. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adiyam min amali yawmin nahri habbi ilallahu min ihraqid dami innaha la ta'ti yawmal qiyamati bikurniha wa as'ariha wa adlafiha wa anna dami la yaqumu min Allahi qabla an yaqa'a min al-hadi fatibu biha nafsa. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak beramal anak Adam pada hari Raya atau Idul Adha yang paling disukai Allah selain daripada mengalirkan darah, yang dalam hal ini menyembelih kurban. Kurban itu akan datang kepada orang yang melakukannya daripada hari kiamat dengan tanduk, rambut dan kukunya. Darah kurban itu lebih dahulu jatuh ke Allah sebelum jatuh ke atas tanah. Oleh sebab itu berkurbanlah dengan senang hati. Kemudian di antara fadilah dan keutamaan berkurban juga adalah kelak hewan kurban tersebut menjadi kendaraan kita di akhirat. Sebagaimana yang diberatkan, wa dzaka rafiyatu wa ibnu rifata hadisa adimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum wa huwa fi musnadil firdaus li abi mufailud dailami lakin bilafdi istafrihu badalat adim. Imam Nafi dan Imam Ibnu Rifah menuturkan hadis az-zihimu dahiyakum wa fa innaka alastamahakum. Jadi besarkanlah hewan-hewan kurban kalian, karena sesungguhnya hewan itu akan menjadi tumpangan kalian di suatu jembatan. Nah, kemudian keutamaan kurban juga adalah di setiap helai rambutnya dan tetesan darahnya akan menjadi pahala, yang artinya begitu banyaknya pahala bagi seorang yang mengorbankan hartanya untuk melaksanakan ibadah kurban. Seringkali terlewatkan bagi kita, seringkali juga terabaikan bagi kita, entah kita yang menunda atau kita tidak mengusahakan untuk melaksanakan ibadah kurban. Padahal harga gadget HP kita hampir sebanding dengan seekor kambing. Harga motor akan lebih mahal daripada seekor kambing. Yang artinya jika saya niat untuk mengusahakan, maka ibadah kurban ini pasti dapat dilaksanakan.
Jika seorang benar-benar mendapatkan ridho Allah dalam momen yang hanya terbelang setahun sekali ini, maka ia pasti menyisihkan hartanya untuk ibadah kurban. Untuk fadilah dan keutamanya tentu kita sudah membahasnya. Kembali kepada ingin atau tidaknya seorang melaksanakan kurban, kembali kepada individu masing-masing. Harta yang diinfakkan di jalan Allah tentu akan memberikan keberkahan pada harta yang dimiliki. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk selalu bisa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga Allah berikan kita hidayah untuk bisa berkorban dan semata menghargai Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan kama ala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah yaqulu liman wajada bil kafah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khaliqil basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa taslat ayana bi nabiyyi wa nabiyyi amma ba'd fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullah ittaqullah ta'ala wa ta'ala khaba'isa ma dua minha wa ma batan wa hafidu ala ta'ati wa hudul jumati wa ja'ati wa lahu anna Allah ma'akum bi amrin ba'da fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati wa qadsi wa qala ta'ala wa lam yajal qailan aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wa ala alihi rasidin alladzina qadu bil haqqi wa kanu bihi yadiluna sadatina bi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sayyid ashabi bin nabiyyi ajma'in wa an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ala qamati ila yaumiddin. Allahumma asana min nasaddin wa hadra min hadal muslimin. Allahumma laiki yahudu wa nasara wa faqatan wa muslimin. Allahumma amna fi dunya wa asli wa la ta'amalna wa ja'allahu yatana fi man khafaka wa taq. Allahumma la qanna wa la wala ba'd wa zina wa zalata wa mihna wa su'a khitani wa da minha wa ma batan al baladina hada khassa wa ana sayyidul biladil muslimina amma rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yarzuqkum washkuru ala ni'matihi yazikum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la ilaha illa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi apa itu khutbah? Jadi pengertian khutbah secara harfiah berarti ceramah atau pidato. Dalam fikih, khutbah diartikan dengan pidato dari seorang khotib yang diucapkan di depan jamaah sebelum sholat Jumat atau sholat Id. Khutbah berisi tentang nasihat-nasihat guna mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyampaikan khutbah disebut dengan khotib. Nah, kemudian ada beberapa jenis khutbah seperti yang sudah dicontohkan tadi. Ada khutbah Jumat, yaitu dilaksanakan pada hari Jumat saat pelaksanaan sholat Jumat. Dilakukan setelah masuk waktu zuhur dan sebelum sholat Jumat. Kemudian ada khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, dilaksanakan setelah selesai sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Di pelaksanaan khutbah pada sholat Jumat dan sholat Idul Fitri ini atau Idul Adha itu berbeda. Kalau pada sholat Jumat, khutbah dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat Jumat, sedangkan pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha dilaksanakan setelah selesai sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian ada juga khutbah istisqa, yakni dilaksanakan setelah sholat istisqa selesai dilaksanakan. Sholat istisqa sendiri adalah sholat untuk meminta hujan. Jadi ketika kita melaksanakan sholat istisqa, kita melaksanakan khutbah juga yang dilaksanakan setelah sholat istisqa tersebut.
Jadi sama seperti sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian ada khutbah gerhana, yakni dilakukan setelah selesai sholat gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kemudian ada khutbah nikah. Khutbah nikah ini dilakukan sebelum ijab kabul yang dilakukan oleh ustadz atau ulama. Khutbah nikah ini disampaikan atau berisi mengenai wejangan atau tips-tips untuk menghadapi kehidupan setelah pernikahan. Nah, kemudian kita akan memfokuskan tentang khutbah Jumat ya, karena tadi kita telah mencontohkan tentang khutbah Jumat. Jadi saat khutbah Jumat itu ada 12. Yang pertama, khotib adalah harus laki-laki. Kemudian, khotib harus berusaha agar khutbahnya bisa didengar dan diperhatikan, baik dengan suara yang keras maupun dengan mikrofon, sehingga para jemaah bisa mendengar khutbah tersebut. Kemudian khutbah harus disampaikan di kawasan tempat pelaksanaan sholat Jumat. Jadi jangan sampai kita melaksanakan sholat Jumat di suatu wilayah, namun khutbahnya dilakukan di tempat yang berbeda. Kemudian khotib harus suci dari 2 hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar. Khotib harus suci dari najis, khotib harus menutup aurat. Kemudian khutbah dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Khutbah disertai duduk di antara 2 khutbah. Jadi walaupun misalkan kita kuat untuk berdiri untuk melaksanakan 2 khutbah, namun antara khutbah pertama dan khutbah kedua itu harus disertai duduk di antara 2 khutbah. Kemudian rukun-rukun khutbah Jumat dibaca secara berkesinambungan. Maksudnya tidak ada jeda atau pemisah berupa pembicaraan lain selain khutbah yang disampaikan. Misalkan ketika khutbah itu dilarang, misalkan tiba-tiba ada pengumuman ataupun interaksi dengan jemaahnya. Kemudian jarak antara khutbah dan sholat Jumat harus sesingkat mungkin. Jadi jangan sampai antara khutbah dan sholat Jumat itu dijeda oleh suatu acara apa dulu gitu. Kemudian rukun-rukun khutbah mesti dibaca berbahasa Arab, meliputi bacaan hamdalah, sholawat, pesan takwa, bacaan suci Al-Quran, dan bacaan doa untuk kaum muslimin. Adapun isi khutbah boleh disampaikan menggunakan bahasa non-Arab. Nah, baiknya untuk isi khutbah ini disampaikan sesuai dengan bahasa pada daerah tersebut, karena khutbah di sini kan bertujuan untuk mengedukasi para jamaah mengenai materi yang disampaikan. Nah, yang terakhir adalah khutbah dilakukan pada waktu zuhur. Nah, kemudian apa saja rukun khutbah Jumat itu? Pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Jadi pada khutbah pertama membaca hamdalah, pada khutbah kedua juga membaca hamdalah. Kemudian membaca 2 kalimat syahadat, bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, berwasiat kepada diri dan jamaah. Berwasiat di sini itu berisi ajakan untuk meningkatkan iman, takwa, ibadah, serta memperbanyak amal soleh. Sebaliknya menjauhi dosa dan kemaksiatan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Membaca satu atau beberapa ayat Al-Quran. Ayat yang dibaca ini biasanya disesuaikan dengan topik yang akan disampaikan. Kemudian berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik dunia maupun di akhirat. Jadi untuk rukun khutbah Jumat ini tidak boleh ada yang terlewat karena ini bersifat wajib. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi khutbah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.